terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 6 Pro untuk menyajikan hasil diskusi kami. Langsung saja. Setiap negara yaitu yang berjudul Sistem Ekonomi di Indonesia. Sistem negara memiliki suatu sistem ekonomi yang diterapkan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di negara tersebut. Oleh sebab itu, sistem ekonomi setiap negara bisa jadi berbeda-beda. Untuk mengendalikan perekonomian masyarakat, negara harus memiliki suatu sistem. Artinya, agar perekonomian stabil bahkan meningkat sehingga mengarah pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara bergantung pada kesepakatan nasional negara tersebut. Biasanya kesepakatan nasional ini berdasarkan undang-undang dasar yang dimiliki. Selain itu, falsafah dan ideologi negara juga memenuhi sistem ekonomi suatu negara. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Sistem ekonomi terdapat nilai-nilai dasar bersifat ideologis. Nilai-nilai dasar sangat penting karena di atas nilai-nilai dasar itulah dibangun sistem ekonomi. Tanpa landasan ideologis, sistem ekonomi akan kehilangan rohnya, kehilangan jati dirinya dan berubah menjadi pedoman yang bersifat teknis dan teoritis. Lainnya, sebagai contoh, sistem ekonomi kapitalis berbeda dengan sistem ekonomi sosialis bukan sekedar karena kaidah praktis. Selanjutnya, karena bersifat ideologis, maka nilai-nilai dasar itu tidak hanya menjadi fondasi sistem ekonomi, namun nilai-nilai tadi juga menjadi landasan bagi semua aspek kehidupan termasuk di dalam aspek politik dan sosial. Persoalan ekonomi menjadi kompleks ketika sudah dihadapkan dengan masalah-masalah kenyataan hidup, seperti kemiskinan, pengangguran, kemakmuran, dan kesejahteraan. Bangsa ekonomi Pancasila muncul sebagai jawaban dari permasalahan yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia sebagian besar tidak menyukai ketidaksamaan sosial yang ada. Kedua sistem ekonomi yang lebih dulu ada lebih memacu pada pertumbuhan dibandingkan dengan pemerataan sehingga muncul ungkapan sebagai jurang pemisah masyarakat sehingga dirasa tidak cocok ketika masuk ke dalam bangsa Indonesia. Perdebatan panjang mengenai sistem ekonomi Indonesia hampir setua usia kemerdekaan RI. Kapitalisme yang sempat juga menjadi sistem ekonomi di Indonesia memang memberikan kebebasan secara penuh kepada individu untuk melaksanakan kegiatan perekonomian tanpa campur tangan pemerintah. Dampaknya akan membuat monopoli dan oligopoli, sedangkan sosialisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada individu dengan campur tangan pemerintah penuh, sehingga akan menimbulkan pemerintah yang egaliter. Keduanya sangat bertolak belakang dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Ekonomi Pancasila menjawab berbagai permasalahan yang ada pada bangsa Indonesia. Emil Salim memberikan ciri-ciri ekonomi Pancasila dalam perannya sebagai pembangunan ekonomi. Yang pertama, bagaimana usaha negara maupun swasta tumbuh berdampingan tanpa dominasi salah satu untuk menghindarkan monopoli dan oligopoli dan perekonomian tumbuh dengan state. Kedua, bagian B, sistem ekonomi Pancasila didasarkan pada asas kekeluargaan, tidak berdasarkan dominasi modal atau dominasi buruh. Bagian C, masyarakat menjadi pemegang peranan sentral, tidak lagi individual. Tekanan individu harus serasi dengan kepentingan masyarakat. Bagian D, negara memiliki hak menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam negara tersebut. Akan tetapi harus berdasarkan konteks pelaksanaan hak dan kewajiban negara sebagai pemilik, pengatur, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawas.
Berdasarkan mosi debat di atas mengenai sistem ekonomi di Indonesia, beserta dengan penjelasannya, berikut pernyataan tim kelompok pro mengenai sistem ekonomi di Indonesia ini. Yang pertama, sistem ekonomi di Indonesia sejak awal sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Namun, seiring banyaknya sistem ekonomi di Indonesia, sistem ekonomi Pancasila menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia untuk dapat menghasilkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia yang sejalan berdasarkan Pancasila. Hal ini menurut Bub Yarto dan Poediono, sistem ekonomi Pancasila mengandung yang pertama, asas kekeluargaan dan prinsip harmoni harus selalu menjadi asas dari beroperasinya perusahaan swasta dan negara. Kedua, sistem intensif akan beroperasi dalam dasar nilai sosial dan agama. Ketiga, prinsip keegalitarian mendorong persamaan sosial yang lebih hebat akan menjadi prioritas utama di mana baik kaya maupun miskin mempunyai hak yang sama. Keempat, penciptaan ekonomi nasional yang kuat di mana pemerintah juga harus melihat kegiatan ekonomi domestik. Terakhir, keseimbangan akan ditemukan antara desentralisasi dan keputusan ekonomi dan perencanaan negara yang kuat. Selanjutnya akan dibahas oleh Desama. Nah, baik, kami akan melanjutkan pernyataan tim mengenai pernyataan kedua pada sistem, bahwa gagasan tentang ekonomi Pancasila muncul sebagai wujud diterimanya ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat hidup berbangsa dan bernegara. Karena ekonomi Pancasila adalah ekonomi pasar yang mengacu sejalan sesuai dan setia pada nilai-nilai ideologi Pancasila, Mujarto mendefinisikan bahwa ekonomi Pancasila di mana mekanisme atau sistem ekonomi Pancasila didasarkan pada data-data real ekonomi Indonesia dan tindakan pelaku-pelaku ekonomi yang moralistik, sosial dan nasionalistik, sosiodemokratif. Yang pernyataan ketiga, bahwa ekonomi Pancasila bukanlah ekonomi normatif, tetapi ekonomi positif sekaligus normatif, karena menggambarkan secara real perilaku nyata manusia. Indonesia yang homo sosial atau homo economicus sekaligus homo ekonomi dalam ekonomis yang berdasarkan atas kekeluargaan. Nah, dasar dari sistem ekonomi Pancasila sendiri adalah mengedepankan gotong royong, kebersamaan, kemanusiaan, dan kekeluargaan. Pijakan yang harus dijadikan wujud oleh pemerintah dalam ekonomi Pancasila adalah konstitusi bangsa itu sendiri, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dilanjutkan oleh teman kami Notarisma, pernyataan keempat. Oke, baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melanjutkan kembali mengenai debat kita hari ini tentang sistem ekonomi di Indonesia. Terlebih dahulu kami kembali menjelaskan bahwa sistem ekonomi ini dulu adalah tujuannya yaitu untuk mengatur bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Bagaimana suatu negara itu dapat menumbuhkan atau menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari suatu negara tersebut. Nah, dari tahun ke tahun, sistem ekonomi di Indonesia ini telah didirikan sejak Indonesia merdeka. Ada banyak sekali sistem ekonomi di Indonesia, dimulai dari yang dijelaskan terlebih dahulu di atas tadi, ada sistem ekonomi kapitalis yang mengarahkan pada sistem ekonomi yang memberikan suatu sistem ekonomi yang mengatur baik pemerintah swasta dapat melaksanakan perekonomian, namun sistem ekonomi itu berjalan
sepenuhnya dan tidak berhasil dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Nah, sampai sekarang dan saat ini sistem ekonomi di Indonesia akhirnya menggunakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada ideologi Pancasila atau yang disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini artinya memberikan kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia atas asas kekeluargaan, atas asas yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya bukan hanya pada perkembangan suatu daerah tersebut diadakannya sistem ekonomi ini, tetapi dia juga memberikan bagaimana pemerataan dari keseluruhan pada sistem ekonomi itu sendiri dan untuk dapat menghasilkan kesejahteraan rakyat. Nah, kembali pada pernyataan kami pada poin nomor 4, di situ dijelaskan bahwa sistem ekonomi Pancasila menjadi sebuah sistem unik yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sistem ini tidak menggunakan asumsi ceteris paribus, akan tetapi mempertimbangkan asas-asas dalam Pancasila, yaitu etika, kemanusiaan, nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan sosial. Di samping itu, sistem ekonomi Pancasila juga harus mempertimbangkan asas kekeluargaan dan kemasyarakatan sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta pengembangan dalam sistem ekonomi Pancasila akan berdasar pada pelaku ekonomi rakyat. Nah, ini yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya sistem ekonomi Pancasila ini digunakan pada saat ini oleh Indonesia atau pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan kebebasan sepenuhnya bagi rakyat Indonesia itu sendiri untuk melakukan suatu perekonomian yang bisa menghasilkan suatu kesejahteraan rakyat atau yang dapat memberikan pemerataan kepada rakyat itu sendiri. Nah, itulah yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, bahwasanya sistem ekonomi Pancasila ini merupakan sistem yang unik. Mengapa unik? Karena hanya Indonesia lah yang memiliki sistem ekonomi ini, karena berlandasan pada nilai-nilai Pancasila tadi, yaitu dari etika, kemanusiaan, nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi mengandung di dalamnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pernyataan kelima, yaitu dalam sistem ekonomi Pancasila, ekonomi berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, sistem perekonomian ini tidak hanya mengutamakan kemajuan ekonomi suatu daerah, melainkan memperjuangkan kesejahteraan bersama seluruh bangsa Indonesia. Nah, sesuai dengan yang kami jelaskan tadi, bahwasanya sistem ekonomi Pancasila ini artinya mengarah bukan hanya pada kepemerintahan atau tatanan pemerintah, tetapi kembali lagi pada dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah mengapa sistem ekonomi kita saat ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Namun, hal ini juga harus kita sadari bahwa tidak sepenuhnya juga sistem ekonomi Pancasila ini bisa menumbuhkan atau dapat meningkatkan atau dapat menumbuhkan suatu pertumbuhan ekonomi. Karena mengapa? Harus juga perlu sikap tanggung jawab atau mental yang berani di dalam mengelola suatu perekonomian tersebut dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dan terakhir, kemajuan ekonomi suatu daerah bukan hanya diperjuangkan begitu saja, tetapi melainkan juga dapat memperjuangkan kesejahteraan bersama seluruh bangsa Indonesia. Demikian pernyataan kami akan dilanjutkan oleh teman kami Yolan Dawel. Yang keenam itu sistem ekonomi Pancasila mengandung demokrasi ekonomi atau dikenal sebagai demokrasi ekonomi yang artinya memberikan kebebasan masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi pada masyarakat secara keseluruhan, sehingga individu bisa membentuk kegiatan usahanya sendiri asal tidak mengganggu kepentingan masyarakat atau negara. Di dalam sistem ekonomi ini, pemerintah memberikan kebebasan
kepada masyarakat untuk melakukan usahanya sendiri. Namun demikian, pemerintah juga memberi larangan kepada setiap warga negara yang memiliki usaha agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat, agar memiliki ketertiban di setiap masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Jadi demikian. Moderator. Lanjut C. Moderator. Lanjut C. Sekian dari penjelasan kami dari kelompok pro. Jika ada yang tidak setuju atau dari pernyataan kami, dipersilakan. Fufu balik nomor 1 pernyataan pertama saya. Ya. Silakan. Dari Dibantu, kelompok Doi. kontra ya. Dari kelompok kontra saya ya. Ya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau menyanggah sedikit tentang pernyataan dari kelompok pro soal ekonomi Indonesia, ya. Nah, baik, soal ekonomi Indonesia tadi, saya dengar tadi bahwasannya penjelasannya bahwa untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia ada dua. Yang pertama, perekonomian yang dikendalikan oleh pemerintah dan perekonomian yang dikendalikan oleh individu atau satu pihak. Ya, yang menjadi sanggahan saya, mengapa Indonesia memiliki ekonomi secara sepihak atas individu? Apakah itu dapat membangun ekonomi Indonesia pada saat ini? Bukannya jika ekonomi individu itu atau ekonomi yang tidak diatur oleh pemerintah hanya memiliki keuntungan atau laba bagi diri sendiri. Bagaimana kelompok pro untuk menjelaskan tersebut? Ulang lagi poinnya, diulang. Halo, kontra, silakan diulang lagi pertanyaannya. Nah, baik. Oke, saya ulang lagi kembali pertanyaannya. Ya. Baik. Yang perlu saya sanggah di sini, yang mau saya sanggah di sini soal pernyataan dan penjelasan dari materi kelompok kontra. Yang dimana pada awalnya kelompok kontra mengatakan dalam sistem ekonomi Indonesia terdapat dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi yang diatur oleh pemerintah dan sistem ekonomi individu, ya. Nah, yang perlu saya sanggah di sini, mengapa harus adanya perekonomian yang diatur secara individu atau sepihak? Ya, apakah ada bagaimana caranya ekonomi yang individu ini dapat membangun perekonomian di Indonesia? Sedangkan ekonomi individu ini hanya membangun keuntungan sendiri, bukan keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Oke, baik. Mungkin pernyataan dari Oke, baik. Di sini kami ingin menyanggah dari pernyataan kelompok pro bahwasanya di sistem ekonomi Indonesia pada saat ini adalah ekonomi Pancasila. Nah, saya tidak setuju bahwa di Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, karena saya lebih setuju jika sistem ekonomi pada saat ini adalah sistem ekonomi parlementer, yang di mana sistem ekonomi parlementer ini merupakan sebuah sistem pemerintah yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintah. Nah, demikian dari kami kelompok kontrak. Nah, itu dari poin ini mengenai pertanyaan dari teman kami Rati Ceriani pada kontrak, dia mengatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila dia lebih setuju dengan sistem ekonomi parlementer. Nah, kita ketahui parlementer ini itu pada masa dulu mereka mengalami berbagai tantangan, baik dalam pembangunan ekonomi pada masa kemerdekaan penjajah Belanda, sehingga beralih nanti pada sistem ekonomi Pancasila. Kenapa? Pada sistem ekonomi parlementer dulu waktu itu pada waktu dulu mereka lebih memang berperan pemerintah, cuman
masih sangat lemah. Kenapa? Dengan inflasi, dengan ada pada sistem parlementer ini semakin tinggi yang namanya pengangguran. Nah, sehingga kalau pada sistem ekonomi pada Pancasila ini ya lebih pada kepentingan rakyat. Kenapa? Karena pada sistem ekonomi Pancasila ini dalam terkandung demokrasi juga. Dengan sistem demokrasi ini adanya kebebasan masyarakat. Nah, di situ kita ketahui bahwa dalam sistem demokrasi ini ada kebebasan masyarakat dalam memilih pilihannya. Nah, tentu dalam hal ini demokrasi ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh dan untuk rakyat dan juga kepentingan rakyat, hanya saja pada pengawasan pemerintah hasil rakyat tersebut. Nah, Pancasila ini memberikan kebebasan kepada masyarakatnya, baik secara keseluruhan maupun individu. Nah, sehingga dalam sistem ekonomi Pancasila ini juga membentuk kegiatan usahanya sendiri. Hanya saja asal tidak mengganggu kepentingan masyarakat atau negara. Yang intinya saja bahwa pada sistem ekonomi Pancasila ini adanya kebebasan masyarakat. Nah, itu yang lebih baik pada masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mengurangi juga pengangguran, sehingga adanya kreatif masyarakat untuk bisa memulai usahanya tersebut. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Kontra, dan jika ada juga dari teman kami mengenai teman ya untuk menambahkan. Baik, kami tambahkan di sini mengenai tanggapan atau ketidaksetujuan dari kelompok kontra tadi, yaitu dia lebih setuju pada sistem ekonomi parlementer. Nah, menurut kami di sini ada banyak sekali sistem ekonomi yang sudah dianut oleh pemerintah Indonesia. Namun mengapa tidak berjalan? Karena pemerintah hanya mengandalkan pihak pada kepemerintahannya saja, tidak melibatkan swasta atau tidak melibatkan pada menghasilkan yang namanya peradaban atau yang namanya pemusatan pada rakyat itu sendiri. Nah, menurut kami di sini mengapa sistem ekonomi Indonesia untuk saat ini, yaitu sistem ekonomi Pancasila, dari awalnya kami jelaskan tadi bahwa sistem ekonomi di Indonesia setelah kemerdekaan banyak sekali sistem ekonomi yang telah dianut. Mengapa begitu saja sering tergantikan? Karena tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan ideologi Pancasila. Nah, telah dijelaskan tadi apa nilai-nilai dasar dari Pancasila itu sendiri, itu adanya etika kemanusiaan tadi, di bagaimana suatu pemerintah itu dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya di sini, mengapa sistem ekonomi Pancasila kami pilih sebagai sistem ekonomi Indonesia yang sangat dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini, karena sistem ekonomi ini atau sistem ekonomi Pancasila ini menganut nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, dari poin pernyataan kami tadi bahwa di situ dijelaskan bahwa sistem ekonomi Pancasila ini itu oleh rakyat dan untuk rakyat itu sendiri, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Nah, itulah mengapa pentingnya sistem ekonomi Pancasila ini. Dan kemudian sistem ekonomi Pancasila ini memberikan dari poin ke-6 tadi, yaitu memberikan kebebasan pada masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi pada masyarakat secara keseluruhan, sehingga individu bisa membentuk kegiatan usahanya sendiri asal tidak mengganggu kepentingan masyarakat atau negara. Nah, dari pernyataan teman kami Desama Jayagula, kami mendukung, dan itu juga menjadi tantangan saat ini pemerintah Indonesia di dalam menjalankan sistem ekonomi Pancasila. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Lanjut Yolanda dulu. Ada tambahan Yolanda? Oke, baik. Ada tambahan dari saya. Oke. Bahwasanya ekonomi liberal ini atau ekonomi parlementer sangat tidak bagus kalau hanya saja parlementer digunakan. Kenapa? Karena sistem ekonomi parlementer ini tidak meratakan pendapatan
tidak mudah karena banyaknya persaingan pasar bebas. Masyarakat akan mengalami kaya dan semakin kaya dan miskin semakin miskin, dan munculnya persaingan kotor atau tidak sehat dan berpotensi memicu terjadinya krisis ekonomi jika seandainya sistem ekonomi parlementer digunakan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi campuran, yang dimana sistem ekonomi Pancasila ini terbagi dua, yaitu sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi parlementer atau liberal. Demikian. Ya, bagaimana dengan saudara kami Rati Ciryani? Hanya saja ya, pada sistem ekonomi parlementer ini ya lebih itu pada pemerintah adanya lebih berkepentingan pemerintah, berarti yang menggahar pemerintah, tidak ada kebebasan kepada masyarakat baik dalam memilih seperti ini ya, pemerintah yang pegang semua kebijakan yang sehingga masyarakat bisa berkreasi ya, sehingga sehingga tingkat inflasi atau tingkat pengangguran pada masyarakat semakin bertambah. Nah, ini nanti diubah pada sistem ekonomi. Nah, kenapa? Karena sistem ekonomi Pancasila ini adanya kebebasannya kepada masyarakat untuk bisa berinovasi atau berkreasi, atau lebih jelasnya tadi pada pernyataan 6 di situ bahwa pada pernyataan kelima, karena pada sistem ekonomi Pancasila ini adalah ekonomi untuk rakyat. Artinya bahwa sistem ekonomi ini tidak hanya mengutamakan kemajuan ekonomi suatu daerah, melainkan memperjuangkan kesejahteraan bersama seluruh bangsa Indonesia. Arti masyarakat hanya kebebasan. Ya, bagaimana dengan saudara kami Rati? Apakah baik? Kalau saya di sini masih kurang setuju. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa sistem ekonomi Pancasila ini banyak kali kekurangannya. Contohnya salah satunya adalah kurangnya efisien. Nah, salah satu kekurangan sistem ekonomi Pancasila ini adalah perekonomiannya yang cenderung tidak berjalan efisien. Karena sistem ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan lebih banyak waktu, pendapat, juga pertimbangan. Nah, jadi menurut saya di sistem ekonomi, sistem yang dianut oleh Indonesia ini masih kurang saya tidak setuju kalau sistem ekonomi Indonesia, sistem ekonomi yang dipakai di Indonesia adalah sistem Pancasila, karena banyak kali kekurangan yang ada pada sistem ekonomi Pancasila. Terima kasih. ya sangat luar biasa ya. Tadi salah satunya kelemahan tadi. Coba berikan Salah dulu. satu kelemahannya adalah kurangnya efisien. Ya, efisien dalam hal apa ini? Dalam masyarakat untuk atau Oke, bagaimana? baik, kami berikan tanggapan di sini mengenai ketidaksetujuan dari teman kami Rati Ciryani bahwasanya sistem ekonomi Pancasila ini memiliki kelemahan, yaitu salah satunya tadi kekurangan efisiensi. Nah, tentunya kalau kita perhatikan dari sistem ekonomi dari tahun ke tahun, tentu saja memiliki kelemahan, dan kelemahan itu ditutupi dengan adanya sistem ekonomi. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana ketidaksetujuan dari kelompok kontra tadi mengatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila memiliki kelemahan itu kurang efisiensi. Nah, tentunya pada tahun ke tahun, tentunya sistem ekonomi di pemerintah Indonesia memiliki juga kelemahan-kelemahan. Dan pada akhirnya kelemahan-kelemahan itu ditutupi dengan sistem ekonomi pemerintahan yang baru. Nah, persoalan mengenai sistem ekonomi pemerintahan di Indonesia ini telah banyak, di mana persoalan ekonominya yaitu bisa saja terjadi kemiskinan, pengangguran, ataupun tidak adanya kemakmuran atau kesejahteraan dari suatu bangsa itu. Nah, itulah mengapa dari pemerintahan mengatur kembali bagaimana memberlakukan sistem ekonomi yang tepat di dalam atau di tengah-tengah masyarakat saat ini. Nah, itulah mengapa sistem ekonomi Pancasila ini ditetapkan pada pemerintahan Indonesia, karena dia memiliki atau mengandung nilai-nilai yang berdasarkan dengan Pancasila. Nah, telah dijelaskan
tadi dari sebelumnya, yaitu bahwa sistem ekonomi ini telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa setelah kemerdekaan dan itu dimuat di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, tujuan dari sistem ekonomi adalah yang pertama tadi itu mensejahterakan rakyat. Nah, kita tahu di Indonesia ini kita masih dalam kompleks atau yang disebut dengan negara berkembang. Nah, belum pemerintah untuk bisa mensejahterakan rakyat. Nah, itu mengapa mereka mengalihkan dari tahun ke tahun bagaimana sistem ekonomi yang tepat di pemerintahan Indonesia ini. Nah, di sini telah dipilih atau ditetapkan bahwasanya sistem ekonomi yang berlaku saat ini itu sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini tadi mengandung asas kekeluargaan. Bagaimana suatu kepemerintahan dapat mengatur sistem ekonomi yang dapat mensejahterakan kemakmuran rakyat. Itu yang menjadi tujuan utama bangsa Indonesia ini di dalam menerapkan sistem ekonomi Pancasila. Nah, tentunya dari kelemahan-kelemahan yang ada, maka bukan hanya pemerintah yang bekerja di dalam sistem ekonomi Pancasila itu. Mengapa harus adanya juga rakyat, di mana rakyat harus juga berkolaborasi dengan sistem ekonomi yang telah ditetapkan saat ini. Nah, itulah menjadi acuan-acuan bagi pemerintah di dalam mengatur dan menetapkan sistem ekonomi Pancasila untuk saat ini. Demikian kami kembalikan kepada moderator. Oke, kami lanjutkan tadi setelah bergabungnya teman kami Hosi Sebo mengenai pernyataan tidak setuju mengenai bagaimana sistem ekonomi individu dengan sistem kepemerintahan. Nah, kami luruskan di sini dulu bahwasanya dari pendahuluan kami yang dijelaskan oleh teman kami ini Cekasila, yaitu yang menjelaskan tentang sistem ekonomi kapitalis tadi, kapitalis yang berbeda dengan sistem ekonomi sosialis. Pendahuluan yang kami berikan itu adalah sistem ekonomi dari tahun ke tahun setelah Indonesia merdeka. Nah, mengapa adanya sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi sosialis ini? Itu telah ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia. Namun sistem ekonomi ini tidak berjalan atau tidak sesuai dengan ketetapan pemerintahan Indonesia karena bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itulah mengapa tadi diputuskan bahwa sistem ekonomi Pancasila ini merupakan sistem ekonomi yang mengandung nilai-nilai Pancasila yang bisa memberikan atau menumbuhkan rasa kekeluargaan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dapat mensejahterakan atau menumbuhkan kesejahteraan rakyat. Nah, untuk sistem ekonomi kepemerintahan tadi yang dijelaskan oleh atau yang ditentang oleh teman kami Sosebua adalah sistem ekonomi yang mengandung sistem ekonomi kapitalis, di mana sistem ekonomi ini hanyalah pemerintah saja yang menjalankannya. Dan begitu juga dengan sistem ekonomi individu. Artinya mereka hanya menghasilkan laba untuk diri sendiri, tidak untuk pemerintahannya. Nah, itu yang kami luruskan di bahwasanya dari pendahuluan telah dijelaskan bahwa Indonesia dari sebelumnya juga pernah menerapkan sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis, yaitu bertentangan dengan serta baik pihak swasta maupun pihak pemerintah. Nah, itu mengapa tadi dicetuskan untuk bagaimana pemerintah melaksanakan sistem ekonomi Pancasila itu sendiri.
Demikian, jika ada tambahan dari kawan-kawan pro, dipersilakan. Ya, jika ada tambahan dari teman kami Yolanda, Serius maupun Kasih Laya, dipersilakan. Oke, baik. Ya, kalau dari tim kontrak, jika tidak ada yang ditanggapi lagi, maka eh, debat kita akan kita tutup, dan sebelum kita tutup nanti dipersilakan moderator untuk menyimpulkannya nanti sebelum kita tutup. Baik, di sini kami simpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara bergantung pada kesepakatan nasional negara tersebut. Artinya, negara melalui pemerintahannya bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga agar perekonomian stabil bahkan meningkat, sehingga mengarah pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Ekonomi telah menjadi suatu sistem yang terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, bahkan dalam lingkup lebih luas. Sistem perekonomian Indonesia dari sejak awal sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 dari sekian banyaknya sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila menjadi sistem yang digunakan pemerintah Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Artinya, sistem ini mengedepankan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia, adanya kemanusiaan, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang sejalan dengan Pancasila. Jadi, untuk saat ini, pemerintah bertugas bagaimana mengurangi persoalan ekonomi mengenai masalah-masalah kenyataan hidup, seperti kemiskinan, pengangguran, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa, dengan dijalankannya sistem ekonomi Pancasila ini. Serta bukan hanya pemerintah saja juga, tentunya ini juga menjadi persoalan kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Demikian pembahasan debat kita mengenai sistem ekonomi di Indonesia ini. Baik kelompok pro maupun kontra, kiranya pembahasan kita ini dapat menjadi sumber
pengetahuan kita, dan jika ada kesalahan, kekurangan kami dari kelompok pro dari segi materi, pernyataan kami yang kurang berkenan, serta tingkah laku, tutur kata kami mohon minta maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Yahoo.